Pemirsa, keluarga korban penganiayaan anak oleh pemilik daycare Wensen School Indonesia meminta asistensi dari Barreskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Bahkan salah satu orang tua korban sempat mengungkapkan kondisi bayinya sebelum rekaman CCTV-nya viral. Orang tua korban penganiayaan anak yang dititipkan ke daycare Wensen School di Cimanggis, Depok, Jawa Barat menyambangi Barreskrim Polri untuk membuat aduan masyarakat. Ayah HW, bayi berusia 8 bulan menjadi korban penganiayaan, mengungkapkan kondisi bayinya sebelum berita penganiayaan itu viral. Arif mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis anaknya dan ia berharap anaknya tidak mengalami cacat atau kelainan fisik akibat perbuatan pelaku. Ia menambahkan agar Barreskrim Polri dapat mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami anaknya itu. Tanggal 30 kemarin saya melihat videonya viral ya di media ya. Itu ada 2 anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Dia masih 8 bulan ya. Setiap hari kita bangun, mandikan, dan kita siapkan makan. Dan siap setelah Senin sampai Jumat kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan pendidikan yang baik, diperlakukan secara baik. Tapi ternyata saya shock karena ternyata setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Untuk anak saya dilakukan visum juga, walaupun masih visum awal dan proses masih berlanjut. Saya mohon untuk dikawal proses tersebut, jangan dibiarkan. Ini anak saya masih kecil, masih 8 bulan, masih tumbuh kembang, sudah mendapat penganiayaan seperti ini. Saya nggak tahu nanti ini dapat cedera permanen atau tidak ini. Tidak hanya melapor ke polisi, kuasa hukum korban penganiayaan di penitipan anak juga meminta perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Ini dilakukan agar para saksi merasa aman dan nyaman menceritakan seluruh kekejaman yang terjadi di balik tembok Wensen School. LPSK akan mempelajari dan mendalami laporan itu, dan kasus ini dikhawatirkan akan rawan mendapat intervensi dari pihak tertentu sehingga tidak akan berjalan sesuai prosedur semestinya. Tim TV1 mengabarkan. Pemirsa, Dwi Utari, pengguna jasa penitipan anak Wensen School, pernah menyatakan untuk mempertanyakan kenapa anaknya pulang dengan tubuh lebam-lebam. Namun pihak daycare membantah terjadi sesuatu yang menyebabkan anaknya lebam selama di daycare. Namun setelah adanya video CCTV yang mengungkap penganiayaan di daycare tersebut, pemirsa, Dwi Utari pun melaporkan pemilik yang menjadi tersangka pelaku ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ibu dari Batita korban penganiayaan di tempat penitipan anak Wensen di Depok, Jawa Barat sebenarnya sudah curiga jauh sebelum terpublikasi video CCTV terjadinya penganiayaan anak di dalam Wensen Daycare. Dwi Utari pernah mendapati ada lebam di tubuh anaknya yang baru berusia 2 tahun sepulang dari tempat penitipan anak. Namun pihak daycare ketika itu membantah penyebab luka lebam terjadi saat anaknya berada di tempat penitipan. Itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Nah, tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka nyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisengin sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar-memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Dwi Utari pun melaporkan apa yang dialami anaknya ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kami sudah menerima pengaduan terkait dugaan penganiayaan yang dialami oleh anak Ibu Rizky yang masih 3 tahun
tahun dan kami sedang dalam tahap melakukan telaah. Jadi memang dari kuasa hukum dan ibu sudah melakukan pelaporan di kepolisian, berkas-berkas sudah kita terima dan beberapa bukti juga kita terima.